Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sudah lama tidak jumpa ya. Baik, kita mulai saja. Jadi, saya harapkan kita selesai segera materi yang kedua mengenai automasi perpustakaan. Jadi, sebenarnya untuk automasi perpustakaan itu yang kita pelajari ada dua. Yang pertama adalah SLIMS, yang kedua English Slide. Nah, untuk English Slide itu kita akan pelajari hari ini. Kemudian saya minta untuk semua nanti melanjutkan atau mengulang kembali apa yang saya lakukan pada hari ini dan melanjutkan apa yang dilakukan hari ini. Jadi mungkin pada hari ini saya hanya menunjukkan cara untuk melakukan instalasi sampai nanti bisa jalan dan bisa diakses di komputer masing-masing. Nah, tugas saudara semua nanti adalah melanjutkannya untuk melihat semua fitur yang ada di dalam English Slide. Jadi, saya harapkan nanti pertemuan kita selanjutnya adalah untuk mengetahui sejauh mana perkembangan saudara dalam mempraktekkan English Slide ini. Jadi saya mungkin langsung saja. Kita pada hari ini nggak akan panjang-panjang. Yang pertama, oke, sudah muncul ya. Sudah, Pak. Kembali lagi kita tetap menggunakan Google English Slide Perpusnas. Alamatnya di perpusnas.go.id. Jadi yang ini yang versi 3. Nah, di halaman ini kita langsung saja ke installer. Jadi ini mungkin bisa dilihat ada dukungan teknis, panduan, dan lain-lain. Ini semua gratis dan bisa di-download oleh siapapun. Kemudian yang kita gunakan adalah tetap saja nanti adalah yang dalam bentuk portabel. Kalau kemarin itu kita slims-nya portable, kita juga gunakan English Slide yang portable. Artinya karena kita dalam praktek untuk melihat apa saja fitur-fitur yang ada di dalam English Slide, kita gunakan yang portable. Jadi langkahnya tadi sudah masuk ke web Perpusnas, kemudian ambil installer, kemudian pilih paket yang portable. Portable itu rilis tahun 2021. Nah, sambil mendownload, saya mau nanti tugas ini dikerjakan mungkin per kelompok, tapi satu kelompok itu boleh lebih banyak dari yang sebelumnya. Mungkin banyaknya itu 6 orang maksimal dalam satu kelompok. Nanti satu kelompok itu dibagi tugasnya untuk menjelaskan
fitur-fitur yang ada di dalam Enlist Lite. Jadi nanti setelah kita instalasi, setelah kita bisa menjalankan di komputer masing-masing, silahkan dibagi anggota timnya, pekerjaannya masing-masing nanti akan menjelaskan mengenai apa, itu dibagi oleh kelompok masing-masing. Kemudian saya minta itu dijelaskan dalam bentuk presentasi, kemudian presentasinya dalam bentuk video. Nah, kalau kita lihat fitur yang ada di dalam, sambil kita download, kita lihat apa saja fitur yang ada di dalam Enlist Lite itu, kita bisa lihat di sini. Hampir sama dengan apa yang ada di Slims. Namun karena dikembangkan oleh Perpustakaan Nasional, tentunya ada beberapa yang mungkin sesuai dengan kebutuhan Perpustakaan Nasional. Di antaranya yang ada itu yang baca di tempat, kemudian ada buku tamu yang kita lihat di sini ya. Ada keanggotaan online. Yang berbeda itu adalah cara pengemasan di Enlist Lite. Sebenarnya di dalam Slims juga ada fitur ini, tapi kemasan Enlist Lite itu dibentuk tampil di luar. Jadi pilihannya ada opak, ada pendaftaran anggota, statistik, dan survei. Lebih kurang nanti tampilannya akan ada seperti ini. Nanti ada juga baca di tempatnya. Ini berarti masuk ke koleksi e-book, keanggotaan online, dan ada juga opaknya, online public access catalog. Sini ada survei terhadap pemustaka. Nah, di Enlist Lite itu ada aplikasi pendukung. Ya, aplikasi pendukung ini pilihan, boleh kita gunakan atau boleh tidak. Yang pertama itu ada OAI, PMA Service, kemudian ada SMS Gateway. Ini yang ada hubungannya dengan mungkin nanti pada saat anggota aktivasi akunnya nanti akan terkirim SMS atau nanti ada hubungannya dalam layanan yang menggunakan SMS service. Kemudian ada RFID Gateway Service, artinya ini berarti posisinya di gerbang.
Jadi untuk mengetahui apakah ada buku yang sedang dibawa oleh si pemustaka tapi belum dipinjam. Ini RFID Gateway Service, ada migrator dari V212, jadi dari versi 212 ke versi 3. Nah, kalau di Slims kita migrasi datanya sudah disediakan di dalam aplikasi yang bawaannya. Tapi kalau di InliSlide, kalau kita menggunakan versi 2 mau pindah ke versi 3, mesti menggunakan aplikasi tambahan yang bisa mengkonvert atau mengkonversi data dari versi 2 ke versi 3. Kemudian ada Recode Indexing Elasticsearch. Ini sepertinya layanan. Baik, saya sudah bisa buka InliSlide-nya. Seperti biasa kita taruh aplikasinya di C. Jadi kalau sekarang yang saya lihat sekarang saya sedang mengekstrak hasil download dari InliSlide ke C. Sudah, Pak. Ya,
Ini bergantung kepada kecepatan komputernya seperti ini. Baik, karena sepertinya ini akan lama, ini baru 9% yang terekstrak. Nanti pada saat kita sudah berhasil semua demonya nggak bisa digunakan juga. Oke, kira-kira bisa ya nanti dibagi dulu anggotanya jadi 6 maksimal satu kelompok, 5 atau 6 nanti. Jadi antara 5 dan 6 anggota dalam satu kelompok. Kemudian nanti dibagi-bagilah tugasnya masing-masing. Yang pasti nanti semua anggota mesti ada tugas, mulai dari instalasi sampai nanti menjelaskan fitur-fitur yang ada di dalam Enlist Lite. Jadi saya harapkan ini memang dikerjakan mandiri. Kalau ada kendala nanti silakan menghubungi saya. Nanti saya akan bantu kalau ada kendala. Biasanya pada saat instalasi, kendala yang mungkin akan terjadi adalah
aplikasi InlistLight ini bentrok dengan aplikasi yang sudah ada sebelumnya. Nah, kalau kita menginstal Slims biasanya itu tidak akan terkendala bila digandeng dengan InlistLight karena Slims menggunakan port yang berbeda untuk database dan sistemnya. Namun mungkin di aplikasi yang lain menggunakan port yang sama dengan InlistLight yang akan mengakibatkan InlistLight tidak bisa dijalankan di komputernya. Tapi saya rasa tidak banyak aplikasi atau mungkin tidak ada aplikasinya yang menggunakan port yang digunakan oleh InlistLight. Port yang saya maksud adalah kalau kemarin itu kalau tidak salah Slims itu menggunakan port 8089 atau berapa. Sementara kalau InlistLight itu menggunakan portnya Jadi kalau dari sini kan kita sudah bisa menjelaskan apa yang ada di dalam aplikasi. Tinggal nanti mengemas dalam bentuk presentasi video. Oh, ini nggak menjelaskan portnya berapa. Nah ini, jadi InlistLight menggunakan port defaultnya itu 8123 untuk sistem aplikasi, port MySQL atau database-nya 3309. Jadi kedua port ini adalah port yang berbeda dengan aplikasi bawaan SAM. Jadi ada sistem server itu biasanya 3306 dan port aplikasi biasanya di port 80 atau 443. Nah, artinya nanti mudah-mudahan ini kalau tidak ada aplikasi yang sama yang lain, itu Slimsnya bisa, InlistLight-nya bisa langsung jalan di di laptop. Dengan begini, kalau port aplikasinya 8123, artinya nanti pada saat kita sudah install InlistLight, kita panggilnya di browser itu dengan cara kalau kita 8123. Jadi nanti kalau kita sudah selesai instalasi, memanggil sistemnya dengan cara localhost /28123 sesuai dengan port yang ada di sini. Baik, saya rasa ini karena ternyata instalasinya membutuhkan waktu lama di komputer yang satu lagi ini, karena di laptop saya nggak bisa menggunakan aplikasi SAM-nya.
Nanti tugasnya untuk masing-masing adalah yang seperti yang saya sebutkan. Yang pertama bagi dulu anggota, yang kedua nanti setelah anggota ada, bagi tugasnya masing-masing akan ditugasi apa. Kalau yang pasti nanti masing-masing mempresentasikan sesuai dengan bagiannya masing-masing. Kemudian apakah nanti akan memperlihatkan wajah atau tidak, saya rasa nggak perlu saya sebutkan apakah memperlihatkan wajah atau tidak. Yang pasti nanti dijelaskan pada saat nanti pergantian anggota, pada saat presentasi, kalau seandainya wajahnya tidak muncul di dalam video, jelaskan namanya siapa, kemudian NIM-nya berapa, kemudian baru menjelaskan apa yang ada di dalam apa yang menjadi tugasnya di dalam video tersebut. Nah, kemudian kalau durasi video, saya rasa nanti menyesuaikan dengan kebutuhan penjelasan, karena ini adalah English slide secara umumnya, artinya nanti bisa jadi videonya durasinya agak panjang. Nanti boleh nanti diupload menggunakan Google Drive atau nanti diupload ke YouTube. Silakan linknya nanti diserahkan ke saya akan buatkan nanti Google Form-nya untuk pengumpulan tugas. Kemudian mungkin share-nya saya tutup dulu. Untuk dokumentasi, silakan buka kamera dulu sebentar. Baik, 64 ya, saya dalam record saja, tidak saya screenshot. Baik, halaman 1. Oke. Halaman 2. Halaman 3. Yang nggak mengaktifkan kamera, baik, oke. Silakan mau nonaktifkan, nggak apa-apa. Baik, ada yang bertanya? Karena saya rasa gini, kuliah otomasi perpustakaan itu yang paling penting adalah mengenal otomasi perpustakaan. Salah satunya sudah kita kenal, SLIMS. Yang kedua adalah English Slide. Jadi yang kedua ini tambahan wawasan. Jadi kalau selanjutnya nanti diserahkan ke saudara, mungkin pertemuan kita akan ada setelah ini, atau bisa jadi mungkin pertemuan kita nanti adalah pada saat UAS saja. Tapi sebagai imbalannya, saudara-saudara nanti bisa mengkonversi tugasnya menjadi kehadiran. Jadi saya harapkan nanti tugasnya itu memang betul-betul dilaksanakan dengan baik, sehingga nanti itu akan dikonversi menjadi kehadiran di apa di dalam penilaian. Ada yang bertanya kira-kira? Kalau tidak ada, berarti masing-masing kelas saya minta untuk melanjutkan untuk pembagian
anggota pembagian kelompok, kemudian nanti diserahkan ke saya dalam bentuk kalau kemarin saya agak kesulitan karena yang dibagikan itu adalah nama saja, bahkan namanya nama bukan nama lengkap. Jadi nanti ketua kelompok masing-masing itu bukan ketua kelas nanti mengirimkan daftar nama anggota kelompok, daftar nama kelompok yang ada NIM-nya, sehingga saya nanti mudah untuk mengidentifikasinya dan masukkan ke lembar nilai. Bisa dibantu ya, kelas E, kelas D, dan kelas C. Baik, Pak. Ya, kalau sudah paham, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan ini bisa maksimal ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ke saya atau di grup, boleh nanti kan saya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam, Bapak.